Jadi kasus ini tuh bikin geger satu Jepang karena si pelakunya ini memang buka jasa untuk bundir buat orang-orang yang putus asa. Hey everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila banget ini, gila! Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Hai guys, ini kebetulan kita shootnya abis selesai taraweh nih, tapi nunggu sahur juga kayak kelamaan ya. Nah, dalam jeda waktu ini mendingan kita skincare aja dulu biar bisa glowing nanti lebaran. Sebelum krip-krip ngantuk, kita langsung semprotin glossy face tonernya dulu. Seger banget, langsung melek. Lanjut ke andalan kita, ini glossy serumnya yang kita awet-awet harus sampai lebaran ya. Di tap-tap aja langsung. Nah, dia pakai dikit aja juga udah paripurna, gengs. Selanjutnya night cream yang tutupnya hitam. Sebelum kita tidur dan menunggu sahur ya, pakai night cream dulu. Udah, habis ini selesai. Secepat itu nggak usah repot-repot mas skincarean. Apalagi kalau pakai produknya Mireille. Cuman gini doang, tapi hasilnya, wah, tuh. Langsung glowing dan langsung nyerap juga ini formulanya. Nah gengs, pokoknya selama bulan Ramadan ini aku mau rajin ngerawat muka nih biar bisa bersinar. Nanti pas ketemu saudara-saudara begitu ya. Tinggal beberapa hari lagi selebaran ya. Masih lama ya. Makanya buruan deh. Dari sekarang ketol skincareannya. Pakai Mireille Glossy Series. Cepetan di order. Mumpung ada diskon 10% buat pembelian via Shopee pakai kode promo ini ya. Gengs, kalian ini tipe-tipe orang yang kecanduan sama media sosial nggak sih? Kayak kerjaannya setiap hari scrolling, mulu nggak bisa lepas gitu dari HP. Ya sebenarnya media sosial itu kalau dilihat dari segi positifnya, itu kan memang diciptakan buat mempermudah hidup manusia dalam bersosialisasi sama teman, keluarga, atau buat ngakses informasi dan hiburan dari mana aja. Apalagi zaman-zaman pandemi nih, yang sekitar udah 2 tahun lebih nih kita kayak nggak kemana-mana ya. Jadi salah satu solusi buat bisa catch up sama dunia luar, ya dari sosial media nggak sih? Ya tapi gengs, namanya dunia ini kan suka udah kebolak balik ya. Tapi kalau dari sisi negatifnya, ternyata emang banyak nih orang-orang yang menyalahgunakan media sosial ini dan ngerugiin orang lain. Kayak salah satu kasus yang, wah gila sih. Dimana tentang seorang pria berumur 27 tahun bernama Takahiro Shirashi. Ini jangan mentang-mentang namanya agak-agak mirip kita juga begitu ya. Amit-amit. Soalnya dia itu menggunakan media sosial Twitter buat membunuh orang-orang. Sampai-sampai kasus ini memang mendapatkan julukan Twitter Killer, gengs. Jadi korbannya ini banyak nih yang jatuhnya memang serial killer. Nah gimana sih ceritanya? Dia bisa sampai gunain Twitter buat ngebunuh orang. Makanya simak baik-baik ya. Sama jangan lupa klik tombol subscribe di bawah kalau belum. Nah, si Takahiro Shirashi ini adalah seorang pemuda yang tinggal di kota Zama, yang letaknya memang gak jauh dari pusat kota Tokyo, Jepang. Kalau kita lihat sekilas nih, sebenarnya kayak kagak ada yang salah sama cowok ini, kayak biasa aja. Tampangnya kagak serem, gak mencurigakan juga kok. Bener-bener kagak ada potongan serial killer lah. Bahkan nih, menurut para tetangganya, Shirashi ini termasuk orang yang ceria, baik dan sopan juga sama orang lain. Makanya lingkungan tetangganya tuh langsung pada geger. Waktu kejahatan dari Shirashi ini tuh terungkap sama polisi. Tapi walaupun si Shirashi ini terkesan kayak pemuda baik-baik di mata tetangganya, ada nih memang salah satu teman masa kecilnya yang cerita kalau ada satu perilaku Shirashi yang emang kayaknya rada aneh deh semenjak kecil. Katanya si Shirashi itu suka nyekek teman-temannya dengan ya maksudnya tapi bercanda aja gitu. Cuman kan buat anak kecil bercandaannya nyekek agak absurd ya. Soalnya teman-teman yang dicekek itu bener-bener sampai nggak bisa napas. Tapi berhubung memang background dari keluarga Shirashi ini bisa dibilang kurang mampu, jadi hal itu dianggap semacam kayak kerandoman anak kecil aja. Ya mereka juga nggak ada uang lah buat semacam kayak konsultasi ke psikolog anak. Pokoknya nih setelah Shirashi lulus SMA, karena tadi background keluarganya miskin ya, dia nggak bisa lanjut kuliah, kepentok masalah finansial, dan akhirnya memutuskan untuk bekerja di industri prostitusi di sebuah distrik namanya Kabukicho, Tokyo. Ya pokoknya dia mikirnya cepat diterima di mana aja dah yang menghasilkan uang. Dan tugas dia di sana adalah mencari serta membujuk cewek-cewek muda lewat Twitter buat datang nih ke klub-klub malam yang ada di distrik tadi. Nah nantinya wanita-wanita ini itu akan dijadikan objek prostitusi alias ya dijual open BO. Gampangnya berarti si Shirashi ini menjadi semacam mami pencari bakat dedek-dedek gemes nih yang bibit-bibit unggul. Nah kenapa juga dia menggunakan media sosial Twitter? Karena
memang kejadian ini tuh terjadi di tahun 2017, geng. Yang mana pada tahun itu Twitter lagi naik-naiknya. Tapi karena pekerjaannya tersebut, di bulan Februari 2017, dia sempat ditangkap tuh sama polisi atas tuduhan terlibat dalam perdagangan prostitusi anak di bawah umur. Karena kan tadi targetnya DDD SMA ya, yang mungkin pada mau tambahan duit jajan. Namun mungkin karena di Jepang, hal-hal prostitusi semacam itu bisa dianggap lumayan legal. Jadi bukan masalah yang gimana-gimana banget. Jadi si Shirashi ini cuma dikasih hukuman pidana percobaan aja gitu, gengs. Nah, tapi setelah itu, dia kan berarti nggak bisa mengerjakan pekerjaan kayak tadi. Karena takutnya nanti ketahuan polisi lagi, malah dihukum yang lebih berat. Cuman, dia ini kan udah semacam pro ya, buat merayu dede-dede nih dari Twitter. Shirashi ini akhirnya mulai mempraktekannya lagi. Tapi buat maksud dan tujuan yang lain, gengs. Jadi ini dede-dedenya bukan buat dipekerjakan ke klub malam. Nah, pokoknya pada bulan Maret 2017, dia bikin 5 akun Twitter yang baru nih. Yang salah satu username akun Twitternya itu bernama Hanging Pro. Nah, di Twitternya itu, dia sering bikin tweet yang semacam provokatif. Misalnya nih, dia nulis kayak, "Bunuh diri itu nggak susah loh. Kalau kamu sanggup, saya bisa bantu," gitu. Ya kan, serem banget ya. Jadi ternyata kali ini, dia itu memang niat nyari cewek-cewek yang lagi dalam keadaan stres, depresi, atau nggak stabil nih secara mentalnya. Buat dia manipulasi dengan nawarin jasa untuk bundir. Bahkan ke beberapa korbannya, Shirashi ini menjanjikan kalau dia akan bundir bersama mereka. Kan gila total ya. Pokoknya target dari korbannya Shirashi ini, rata-rata umurnya tuh sekitar 15 sampai 26 tahun. Jadi bisa dibilang ini targetnya lumayan muda ya. Dan hampir dari semua korbannya memang perempuan. Kecuali nantinya ada satu orang laki-laki yang ternyata adalah pacar dari si korbannya itu. Nah, di awal nih si Shirashi ngelakuin aksinya dengan cara DM-DM-an tuh di Twitter. Lalu kalau udah kecantol nih targetnya, dia akan ngajakin janjian untuk pergi ke apartemennya Shirashi maksudnya. Nah, pas sudah sampai di apartemen nih, Shirashi itu bakal ngasih minuman beralkohol yang emang udah dicampur sama kayak semacam pil obat tidur atau obat penenang gitu, gengs. Yang mana itu bisa membuat korban nih nggak sadar alias pingsan. Setelah udah pingsan nih, si Shirashi memperkaos korbannya dulu. Kalau udah puas nih dia, baru deh si korban akan dicekik sampai meninggal. Jadi ini tabiat dari masa kecilnya kebawa lagi, gengs. Dan layaknya kasus-kasus kriminal di Jepang yang udah sering kita bahas, itu kan rata-rata emang gila-gila semua ya. Nah, korban-korban udah meninggal dicekik tadi, itu juga kan dipotong-potong, gengs. Dan setelah itu, bagian daging dari tubuh korban udah dipotong-potong tadi, itu apa sih namanya, kayak diseset-seset gitu dari tulangnya sampai kepisah. Jadi kayak mau bikin file. Baru abis itu, dia sebar deh tuh, dibuang ke tempat sampah yang berbeda-beda daerah. Nah, supaya menyamarkan bau dari para tadi daging tubuh korbannya, pasti kan itu kayak apa ya, anjir banget kali ya. Ada sebuah life hack yang dilakukan sama si Shirashi. Nah, biasanya kalau orang-orang bawa durian di pesawat tuh, pasti dikasih kopi kan buat nyamarin baunya. Atau bawa ikan asin, terasi gitu kan dikasih kopi tuh biasanya. Cuman mungkin kopi di sini kurang strong gitu, buat menghambat bau-bauan dari si daging tadi. Jadi sama si Shirashi, dia akan naburin kucing di atas sampah daging para korbannya tadi, gengs. Nah, sedangkan tulang-tulang dan kepala itu dia simpen di dalam kotak gitu, terus dimasukin ke freezer di apartemennya. Ngaco nggak? Nah, kenapa nih tulang sama kepalanya kok disimpen nggak dibuang? Karena menurut dia, kalau tadi daging kan udah difile, dicincang-cincang, terus disebar, nyaru jadinya, gengs. Ya misalkan kalau ada orang nemuin, dikiranya itu daging hewan busuk aja kali. Soalnya kan bedainnya juga susah ya. Tapi kalau tulang sama kepala manusia, itu susah, gengs, buat disaruin. Karena kalau tulang manusia kan besar-besar dan nggak bisa dipotong, harus pakai pisau khusus gitu kan. Karena kan keras. Apalagi tengkorak ya, itu nggak bisa sembarangan. Yang intinya susah buat dihancurkan. Makanya dia simpan aja lah. Karena kalau dibuang takutnya lebih ketahuannya mudah. Nah, tapi yang lebih gilanya lagi dan bikin bingung banget ini ceritanya. Para korban yang bertemu dengannya tadi, itu kan memang rata-rata orang yang depresi dan ingin mengakhiri hidupnya kan. Karena memang si Shirashi ini membuka jasa seperti itu. Yang tentunya namanya jasa ada biayanya dong. Cuma prosesnya agak ekstrim banget ya. Dimana korban juga pasti nggak bakal tahu tuh kalau ternyata dia diperkaos dulu dan dicincang-cincang begitu. Nah, pokoknya dari situ si Shirashi ini menerima uang dari para korbannya tadi yang memang dia pakai buat biaya hidup sehari-hari. Sampai total korban yang telah dia bunuh itu ada 9 orang, guys. Dimana diantaranya 8 orang wanita dan 1 orang pria. Yang semuanya terjadi dari bulan Agustus sampai Oktober 2017. Jadi hanya dalam waktu 2 bulan aja dia bisa udah membunuh 9 orang, guys. Sampai akhirnya aksi dari Shirashi ini ketahuan. Jadi waktu itu polisi memang dapat laporan kalau adanya orang hilang nih dari salah satu keluarga korban yang paling terakhir bernama Aiko Tamura berusia 23 tahun. Jadi ini berarti korban yang ke-9 ya, geng. Nah, sebelum Aiko meninggal, dia sempat nge-tweet tuh soal niatannya untuk bundir di Twitter. Ya memang tipe-tipe orang yang udah depresi banget kali ya. Dan curhatnya di sosial media. Nah, lalu pas Aiko ini sudah menghilang, kakak laki-lakinya itu ceritanya berhasil masuk atau login pakai akun Twitternya Aiko. Ya mungkin kakaknya bisa nebak passwordnya ya. Jadi dia berhasil masuk tuh. Nah, dari situ kakaknya tuh membaca
baca, ada satu DM yang mencurigakan, yang ternyata itu dari si akunnya si Rashi. Dan kebetulan ada nih salah satu temannya Aiko, yang suka dicurhatin juga ditanya-tanya sama kakaknya, bilang, oh iya saya kenal kak sama si akun si Rashi ini, soalnya dia pernah DM saya juga. Ya udah, abis itu kakaknya jadinya minta tolong nih, buat membantu menjebak si Rashi. Caranya dengan berpura-pura tuh temannya tadi, ceritanya lagi depresi dan butuh bantuannya si Rashi. Akhirnya teman perempuan Aiko tadi, janjian lah ketemu sama si Rashi. Dan dari situ polisi mulai ngintilin nih, nguntit dia. Sampai akhirnya mereka sampai di apartemen, polisi langsung grebek. Dan bener aja, mereka menemukan tas berwarna putih yang memang itu miliknya Aiko. Ya pasti langsung ditanya dong, ini Aiko di mana nih? Kok tasnya ada di sini? Tapi tahu nggak, guys? Dengan santuinya nih si Rashi nih, nggak ada kayak semacam gemeter, kayak bingung, kayak ketakutan, kayak nggak ada. Dia slow aja gitu, sambil nunjuk nih ke arah freezer dan bilang kayak, tuh ada di freezer. Jadi enteng banget. Berasa ini ada orang nanya, lu punya chicken nugget nggak, minta dong? Tuh ambil aja, ada di freezer. Begitu, emang udah gila nih orang ya. Dan saat ditangkap, si Rashi ini juga langsung ngaku tuh ke kepolisian kalau dia mulai membunuh para korbannya. Itu start dari tanggal 22 Agustus 2017, Kings. Dan di tiap korbannya, dia bisa ngabisin waktu sekitar 3 hari. Buat tadi tuh, motong-motong, nyeset-nyeset daging dari tulangnya, habis itu dibuang. Sampai tadi yang kayak gue udah bilang, kebanyakan dari korban-korbannya itu kan cewek semua. Nah, ada satu orang nih, yang cowok memang kebetulan. Itu pria dari sang korban yang nyamperin ke apartemen. Jadi ceritanya si korban ini putusnya sama cowoknya nih. Terus mungkin dia linglung gitu, depresi, dunianya hancur gitu habis putus. Ketemulah masih si Rashi lewat Twitter. Tapi mungkin nih cowoknya belum move on juga. Yang mana dikira itu pacarnya atau mantan pacarnya selingkuh ke apartemen tuh sama si Rashi. Mau dilabrak tuh langsung ke apartemen. Lah lagi nih cowoknya pelin-pelan juga ya. Putus tapi kagak bisa move on, gimana sih? Cuma yang salah ini mau ngelabrak orang psikopat kayak begitu yang ujung-ujungnya game over juga. Pokoknya dari bukti-bukti penemuan polisi, ditemukan ada 9 kepala dan 240 tulang manusia yang tadi tuh disimpan di kotak di dalam freezer. Nah, sebelum diadili di pengadilan, si Rashi ini sebenarnya sempat tes psikologi dulu, geng, selama 5 bulan. Dan dari hasil tes psikologi itu, dia dinyatakan kondisi mentalnya itu stabil loh, geng, sebenarnya. Jadi maksudnya dia kagak gila. Yang menariknya lagi, waktu diadili nih, jaksa itu sebenarnya menuntut ke hakim buat ngasih hukuman mati kan. Karena perbuatannya udah bener-bener bikin speechless lah. Tapi saat itu pengacara yang memang ditunjuk untuk menangani si Rashi ini, itu membela dengan dalih pembunuhan yang si Rashi lakukan adalah atas persetujuan dari korban-korbannya. Karena kan dia membuka jasa untuk mundir kan. Cuma si Rashi ini malah ngaku kalau ternyata dia membunuh para korbannya tidak atas persetujuan mereka. Bahkan ada salah satu korbannya yang dibunuh waktu lagi tidur. Jadi fix ini yang kayaknya linglung dan depresi itu si Rashi deh. Tapi ngajak-ngajak orang. Soalnya si Rashi ini tuh sampai sempat ngeluh dengan bilang kayak, duh lama banget nih sih persidangannya. Udahlah kasih hukuman mati aja biar cepat. Kayak gitu, gengs. Apa nggak bengang-bengong itu hakimnya? Apa kabar dunia? Di situ si Rashi juga mengaku kalau dirinya tidak menyesal melakukan hal-hal itu. Hanya saja nih, yang dia sesalkan adalah mainnya kurang cantik aja. Sampai bisa ketahuannya terlalu cepat nih sama polisi menurut dia. Cuma 2 bulan doang. Kalau aja seandainya misalkan dia kagak ketangkep, dia bilang akan terus melakukan aksinya itu. Ya karena udah seserem ini berarti ini orang ya. Akhirnya di bulan Desember tahun 2020, sewaktu si Rashi ini sudah berumur 30 tahun, dia dijatuhi hukuman mati sama pengadilan setempat. Jadi maksudnya pada tanggal itu pun dia dieksekusi. 2020 berarti waktu corona itu. Ya memang ternyata kalau di Jepang, terdakwa yang terkena pidana hukuman mati itu nggak dikasih tahu kapan hari eksekusinya. Pokoknya mereka ini bisa nunggu sampai bertahun-tahun. Dan baru dikasih taunya pas hari H, gengs. Jadi beber kayak orang nunggu aja, kagak tahu kapan. Dibuat harap-harap cemas mulu tiap hari. Dan tentunya kasus ini menjadi sangat geger ya di Jepang. Sampai-sampai tadi tuh disebut Twitter killer. Hingga memicu perdebatan soal pembahasan jasa bunder di internet. Karena seperti yang kita tahu, tingkat bunder di Jepang itu kan emang tinggi ya. Penyebabnya banyak ya, karena stres kerjaan, akademis, ekonomi, sampai masalah rumah tangga gitu misalnya. Ya mungkin karena itu, si Rashi jadi nggak kesulitan nih buat mencari mangsa-mangsanya. Karena basic dari warganya banyak yang mencari jasa seperti itu. Apa kabar dunia? So itu salah satu kasus yang bener-bener gila banget menurut gue. Apalagi pelakunya ini, aduh, udah nggak ngerti lagi deh, speechless. Emang malah minta hukuman mati, ditambah korban-korbannya. Sebenarnya di awal niatannya itu ya emang udah mau mengakhiri hidupnya semua juga. Nah, melihat hal ini, itu jadi kayak mengingatkan kita kalau kesehatan mental itu adalah hal yang serius ya, gengs. Misalkan kalau kalian ngeliat ada orang atau teman yang nunjukin perilaku-perilaku mencurigakan, apalagi menuju hal-hal kayak begitu ya sebisa mungkin kita harus pedulilah sama mereka. Sekarang banyak kok layanan kesehatan, semacam kayak dokter jiwa di puskesmas, rumah sakit, atau telepon ke Halo Kemenkes. Dan tentunya kita juga bisa lebih mendekatkan diri lagi lah sama Tuhan. Jadi bisa kalian curhatin semua deh tuh masalah di dalam doa-doa kalian. Apalagi nih bulan Ramadan, biar sekalian juga ngejar pahala. Ya thank you semuanya udah nonton. Boleh minta supportnya juga ya buat klik tombol subscribe aja kalau belum. Kalau udah mah terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Jangan lupa juga follow Instagram gue @hirothararifan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.